Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya, khususnya para calon-calon pendidik? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Hairul Anam, mahasiswa STKIP NU Indramayu dari Prodi PGSD semester 5. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan menerangkan tentang teknik penilaian tes dan non-tes, di mana sub poin-poinnya itu terdiri dari yang pertama ada pengertian tes dan non-tes, yang kedua ada jenis-jenis tes dan non-tes, yang ketiga ada kegunaan atau fungsi tes dan non-tes, yang keempat ada kelebihan dan kekurangan tes dan non-tes, dan yang terakhir kelima ada etika dalam tes. Langsung saja, pengertian tes. Tes dapat didefinisikan sebagai seperangkat tugas yang sudah direncanakan oleh guru atau pengajar. Tujuannya apa? Tujuannya untuk bisa memperoleh informasi tentang sifat pendidikan yang memiliki jawaban. Sedangkan menurut Ridwan, tes adalah sebuah serangkaian pertanyaan yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelijensi, kemampuan, atau bakat yang dimiliki oleh peserta didik. Sudah paham kan teman-teman? Kemudian kita lanjut, yaitu tentang jenis-jenis tes. Jenis-jenis tes ini dilihat dari sebuah bentuk jawaban peserta didik, maka tes dapat dibagi menjadi 3 jenis. Tes yang pertama itu ada tes tertulis. Artinya, tes tertulis itu tes yang menuntut jawaban dari peserta didik dalam bentuk tertulis. Seperti tes tertulis ini yaitu ada tes uraian atau subjektif. Tes subjektif adalah jenis tes yang memerlukan jawaban atau pembahasan. Contohnya kayak esai. Kemudian selain tes subjektif ada juga tes objektif. Tes objektif adalah tes yang mengandung jawaban atau respon yang harus dipilih oleh peserta didik. Contohnya kayak pilihan ganda. Lanjut, jenis tes yang kedua itu ada tes lisan. Tes lisan adalah tes yang menuntut peserta didik dalam bentuk lisan atau ucapan, di mana peserta didik akan menjawab dengan kata-katanya sendiri. Jenis tes yang ketiga ada tes perbuatan atau disebut juga performance test. Adalah tes yang menuntut peserta didik dalam bentuk perilaku, tindakan, perbuatan, dan sebagainya. Nah, tujuan dari tes perbuatan itu sendiri adalah untuk mengukur keterampilan siswa dalam melakukan suatu kegiatan.
bukan itu saja, ada yang lain seperti untuk mengetahui karakteristik atau attitude peserta didik. Contohnya seperti diadakannya sebuah praktek langsung apapun itu. Intinya praktek ya teman-teman. Kemudian yaitu kegunaan tes dan non-tes. Kegunaan tes dan non-tes ini adalah sebagai alat pengukur terhadap siswa untuk mengembangkan karakteristik, pola pikir, intelektual, dan sebagainya. Bukan itu saja, seperti kegunaan tes dan non-tes ini juga bisa untuk mengukur keberhasilan program pengajaran, sebab melalui tes tersebut akan dapat diketahui seberapa jauh program pengajaran yang telah dicapai. Lanjut, yaitu kelebihan dan kekurangan tes. Kelebihan tes salah satunya adalah jawaban itu mudah dijangkau oleh siswa. Yang kedua, tidak memerlukan pemikiran yang mendalam. Artinya soal-soal tes ini itu sudah dibahas oleh guru sebelumnya. Dan yang ketiga itu kelebihan tes ada tidak memakan waktu. Sedangkan kelemahan tes yaitu jawabannya siswa bersifat spekulatif atau hanya menduga-duga. Artinya tidak berdasarkan kenyataannya. Kelemahan yang kedua, ada kerjasama siswa antar siswa lebih terbuka. Contek ya guys, saling mencontek. Kemudian yaitu jenis-jenis non-tes. Jenis-jenis non-tes yang pertama itu ada wawancara. Yang kedua ada pengamatan. Yang ketiga ada angket. 4 studi kasus. 5 pemeriksaan dokumen. Banyak ya, sosiometri dan lain sebagainya. Kita bahas dulu ya pengertian dari non-tes. Non-tes adalah sebuah penilaian tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan menggunakan pengamatan secara sistematis atau terurut. Contohnya, mengamati gerak-gerik karakteristik peserta didik pada waktu di kelas. Yang kedua, mewawancarai peserta didik dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendapatkan informasi. Kita ke jenis-jenis non-tes. Yang pertama ada wawancara atau interview. Adalah komunikasi langsung kepada peserta didik, di mana tujuannya agar memperoleh informasi atau data terhadap peserta didik. Yang kedua, jenis non-tes ada pengamatan atau observasi. Adalah sebuah cara untuk mengumpulkan bahan atau data, keterangan terhadap peserta didik yang disusun secara sistematis. Kemudian jenis non-tes yang ketiga itu ada angket. Adalah sebuah daftar pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi oleh atau peserta didik atau orang lain.
Angket ini dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung loh. Secara langsung, misalnya menanyakan langsung kepada peserta didik tersebut. Secara tidak langsungnya, itu bisa diberikan ke orang tua peserta didik tersebut. Jenis non-tes yang keempat ada studi kasus. Kemudian jenis non-tes yang kelima ada pemeriksaan dokumen. Yang keenam ada sosiometri dan lain-lain. Masih ada banyak lagi ya teman-teman. Lanjut, yaitu ada kelebihan dan kekurangan non-tes. Kelebihan dari non-tes ini salah satunya untuk mengukur kemampuan siswa secara langsung atau nyata. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu bersifat nyata. Sedangkan kekurangan dari non-tes ini, penggunaan non-tes untuk penilaian dan proses belajar masih sangat terbatas. Lanjut ke sub materi yang terakhir, yaitu etika dalam tes. Yang pertama ada kerahasiaan hasil tes. Nah, jadi setiap pendidik atau pengajar wajib tuh melindungi kerahasiaan hasil tesnya, baik secara hasil individu maupun kelompok. Awas ya para calon peserta didik. Yang kedua, etika dalam tes itu ada keamanan tes, di mana setiap pendidik itu harus dapat menjamin keamanan tesnya, baik sebelum maupun atau sesudah digunakan. Yang ketiga, ada interpretasi hasil tes. Artinya, interpretasi hasil tes harus diikuti tanggung jawab yang profesional. Bila interpretasi hasil tes secara tidak patut, maka dalam jangka waktu panjang itu akan membahayakan peserta didiknya. Etika dalam tes yang terakhir itu ada penggunaan tes ya teman-teman. Nah, itu tadi pembahasan mengenai teknik penilaian tes dan non-tes. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang salah. Maklum ya teman-teman, masih belajar. Saya Khairul Anam pamit undur diri. Jangan lupa jaga protokol kesehatan seperti memakai masker, sering mencuci tangan pakai sabun, dan jangan sering berkeliaran apalagi berkerumunan yang tidak penting. Saya pamit undur diri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.